Ya, saya sekarang berada di kawasan konservasi alam mangrove, kawasan yang masih ada di Jakarta, dan sebenarnya di sini tempat yang oke buat melihat burung-burung dan satwa liar. Nah, momen yang terbaik datang ke sini itu sebenarnya pada saat sore hari ataupun pagi hari. Jadi sebenarnya kalau mau enaknya lagi, kita tuh nginep di sini dan sewaktu-waktu kita bisa tongkrongin buat mengambil gambar burung di sini. Nah, sekarang bagaimana tipsnya dalam mengambil gambar burung? Saya membawa satu body dengan lensa 100-400 mm. Memang untuk mengambil gambar wildlife, lensa tele itu sangat dibutuhkan. Jangan lupa juga memakai tripod karena menunggu momen seperti ini tuh lumayan lama. Dan yang gak kalah penting, untuk mendapatkan gambar yang maksimal, saya mengambil dengan 4K video. Dan itu membutuhkan memory card berkapasitas besar agar kita tidak kehilangan momen. Memory card yang saya pakai untuk mengambil gambar seperti ini adalah kartu SanDisk Extreme Pro SDXC UHS 2. Saya rekomendasikan untuk memilih kartu dengan kapasitas minimal 128 GB supaya kita nggak perlu takut kehabisan memory card atau mengganti-ganti memory card pada saat kita mengambil gambar, karena itu bisa menyebabkan kita kehilangan momen. Selain kapasitas memori yang besar, saya memilih SanDisk Extreme Pro V90 ini karena kecepatan bacanya hingga 300 MB per detik dan kecepatan tulisnya sampai dengan 260 MB per detik. Sangat bermanfaat dalam mengambil video wildlife dan mengambil foto dalam format RAW sekaligus JPEG secara cepat dan tanpa nge-lag. Dengan peringkat V90 dan kecepatan U3, SD card ini bisa merekam video 4K bahkan 8K dengan lancar. Memang sih kamera yang ada di pasaran sekarang ini belum banyak yang bisa mengambil gambar 8K. Tetapi jaga-jaga pada saat nanti kita upgrade kamera yang ke 8K, kita bisa memakai SD card ini. Speed SD card kenceng itu penting banget buat saya, karena saya bisa mentransfer video dari kamera ke smartphone. Apalagi seringkali kita mengedit video dari smartphone pada saat di lokasi untuk kebutuhan sosial media. Saya bisa mentransfer dari kamera ke smartphone dengan cepat. Untungnya, SanDisk SD card V90 ini punya daya tahan yang cukup bagus. Diklaim punya tahan guncangan, kedap air, dan tahan terhadap X-ray. Jadi sangat aman lah kalau kita bawa pada saat traveling. Ketika kita traveling berminggu-minggu sampai berbulan-bulan, membawa SD card berkapasitas besar itu tidaklah cukup. Saya selalu membawa external storage ketika traveling, terutama untuk backup video. Dan saya punya beberapa tips memilih external hard disk terutama untuk bepergian. Saya tidak menyarankan untuk membawa eksternal hard disk biasa untuk bepergian, karena hard disk biasa itu masih menggunakan sistem mekanik dan elektrik, sehingga ada part yang bergerak ketika proses penulisan maupun pembacaan data. Pengalaman saya, inilah yang membuat hard disk biasa itu jadi rawan rusak pada saat kita bawa-bawa bepergian, walaupun kita tuh jarang memakainya. Ketika traveling, pilihan saya adalah SanDisk Extreme Pro Portable SSD V2. Nah, SSD ini lebih aman dibawa traveling karena SSD tidak memiliki komponen piringan seperti hard disk konvensional. Jadi sangat tangguh di berbagai medan dan tahan dari benturan, bahkan aman biarpun jatuh dari ketinggian 2 meter. Nah, kelebihan lainnya adalah SanDisk Extreme Pro Portable SSD ini adalah bentuknya yang kecil dan punya kait karabiner, yang membuat praktis untuk dikaitkan ke sabuk atau ransel tanpa worry.
Karena SSD ini tahan air dan debu, jadi pas lah buat aktivitas outdoor apapun. Yang saya suka dari SanDisk Extreme Pro Portable SSD V2 ini, karena kinerja SSD ini memiliki kecepatan baca atau tulis sampai dengan 2000 MB per detik. Ini nih yang bikin kita bisa langsung ngedit video mentah dari SSD ini tanpa kita memindahkan file ke laptop yang kita edit gitu kan. Karena kita tahu laptop editing dan gaming sekarang itu internal memori hard disknya itu sangat kecil, sehingga kita sebagai videographer sangat kesusahan mengedit karena masalah storage ini. Nah, sekarang saya tinggal nge-backup video saya di SSD ini dan bisa langsung ngeditnya di laptop.